Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus kalau ini istilahnya psikoterapi doa. Psikoterapi doa itu bagaimana mengelola doa agar jadi kekuatan menyembuhkan secara psikis. Ini yang saya sebut berdoa yang serius tadi. Efeknya terhadap dirimu, kalau katanya Kiki tadi, dia mengubahmu. Jadi perhatikan rentetan-rentetan itu, nanti lakukanlah. Sebelum berdoa, tegaskan dalam dirimu kelemahanmu, bahwa aku ini lemah ya Allah, aku ini tidak berdaya, Engkau yang Maha Kuasa. Sadari kekuasaan Allah, bahwa dialah tempatmu bersandar satu-satunya. Tahap kedua, setelah itu baru tahap ngobrol, curhat sama Allah. Ungkapkan segala galumu. Mungkin diawali dari munajat tadi. Jadi pembukaannya zikir, dilanjutkan kemudian munajat, kemudian baru minta permohonan. Setelah itu tunggulah hasilnya. Cuma menunggu dalam rojak, penuh harap pada Allah. Baru yang terakhir tawakal. Jadi kalau diurut, zikir, munajat, kemudian doa, rojak, tawakal. Dan ini rentetan doa yang tidak hanya fokus pada terkabulnya yang diminta, tapi juga kesembuhan jiwa. Kalau setiap berdoa kamu begini, hidupmu lebih tentram. Karena kamu setiap berdoa menegaskan bahwa kamu ini memang lemah. Jadi kalau ada macam-macam banyak masalah, kamu tidak galau karena ya memang kita manusia, banyak kelemahan, ketidakberdayaan, keterbatasan. Jadi itu setelah itu baru kamu keluhkan persoalanmu lewat munajat tadi. Kayak Abu Nawas itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku ini bukan ahli surga jelas. Potonganku semacam ini nggak pantas belas kalau masuk surga. Cuma aku tidak kuat kalau masuk neraka. Kena angin aja saya masuk angin, apalagi masuk neraka. Misalnya wala aqwa ala naril jahimi. Ini kan namanya munajat. Jadi ada retorikanya bertemu Allah. Setelah itu baru permintaan, maka ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil adzim, karena Engkau adalah pemberi ampun yang maha agung. Nah ini kan dengan kalimat-kalimat ini jiwa bisa tersembuhkan, tentram, nyaman. Hidup itu kan kalau punya andalan yang luar biasa dan kita sadari bahwa yang kita andalkan yang luar biasa itu selalu dekat dengan kita dan akan selalu melindungi kita dan anytime siap membantu kita, harusnya kita tentram. Kesadaran ini yang harus kita hidupkan terus. Tidak perlu sumpek, tidak perlu galau. Ya hari ini kan banyak hal-hal yang bikin kita galau. Berdoa, ada kesumpekan apapun berdoa dengan rentetan ini tadi untuk menyembuhkan jiwa kita. Oke. Adab, kalau ini adabnya. Jadi kalau kita berdoa ya jangan asal. Yang pertama ikhlas, itu pasti. Memintanya hanya pada Allah. Kemudian jangan dijujuk, jangan tiba-tiba ya Allah kayak tadi ya, ya Allah lulus ya Allah, tahun ini lulus ya Allah. Enggak, diawali dari pujian. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, atau ya alhamdulillahirabbil alamin. Engkau ya Allah yang satu-satunya layak dipuji. Kalau kita, kalau aku, apalagi tidak pantas sama sekali dipuji. Kenapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sholawat pada Rasulullah. Sebutlah kekasihnya. Sebutlah jembatan kita yang bisa mendekatkan kita sama Allah.
Setelah tahmid, setelah pujian terus sholawat. Setelah itu kalau bisa diawali dari mohon ampun, bertobat. Tapi bertobat yang serius ya, bukan tobat yang basa-basi. Saya tobat ya Allah, saya tobat. Kalau besok lagi mohon dimaklumi, itu basa-basi. Jadi tobat yang serius, janji tidak akan memaklumi. Terus menghadirkan hati, tadi sudah dijelaskan, yakin dikabulkan, pasti tidak memaksa dan terburu-buru. Awas ya Allah, kalau tidak dikabulkan hati-hati. Nah, tidak boleh. Jangan ngancam-ngancam, jangan maksa-maksa, jangan nyusu-nyusu. Nyusu-nyusu itu memburu-buru Allah. Segera ya Allah, segera. Kalau bisa 3 jam setelah ini ya, tidak apa-apa. Itu namanya nyusu-nyusu. Besok pagi ya Allah ya, besok pagi. Itu namanya nyusu-nyusu, tidak sopan sama Allah. Serahkan semua pada kebijaksanaannya Allah. Kapan dikabulkan, waktunya sebesar apa, serahkan semuanya pada Allah. Terus tadi ya, tidak mendoakan yang buruk-buruk untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri mungkin jarang, tapi sering kita mendoakan jelek untuk orang lain. Tidak beradab. Jadi adabnya doa itu ya mendoakan yang baik-baik untuk siapapun. Kalau ada temenmu misalnya menurutmu salah atau keliru, doakan biar dia sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Meskipun tidak harus kamu ucapkan di depan dia. Saya doakan kamu dapat hidayah. Ya. Kalau ini nggak mendoakan, itu namanya ya semoga engkau sadar ya gitu. Nah, itu tidak mendoakan. Ya kalau memang menurutmu salah, kamu menghadap ke Allah. Ya Allah, ini sahabat saya, aku sayang padanya. Bukakan hatinya, tunjuki dia jalan yang lurus. Tapi nggak perlu kamu cerita-cerita di depan dia, nanti itu dianggap melecehkan. Jadi tidak mendoa yang buruk apalagi orang lain. Dan rendahkan suara, tidak usah teriak-teriak. Ya kecuali imam biar jamaahnya kedengaran. Kamu tidak usah di kamar kos sendirian. Ya Allah, nanti ya lanjutannya itu tidak memberatkan diri dengan bersajak. Saya minta padamu ya Allah yang maha kuasa, kemudian untuk mengampuninku yang serba lemah, sehingga semuanya beres. Oh, ini harus A lagi nih apa ngono. Nggak ada yang maksa harus puisi, harus bersajak. Itu nanti kamu mikirnya jadi tidak karu-karuan. Nggak usah maksa yang puitis, nggak usah maksa yang bombastis, nggak usah. Wong berdoa itu keakrabanmu sama Allah. Jadi nggak usah sibuk dengan sajaknya, nggak usah sibuk dengan kalimat-kalimat bagusnya. Karena yang lebih penting adalah hadirnya hati. Tawadhu, khusyuk, khauf, roja. Ini situasi batinnya. Tawadhu itu tunduk, khusyuk itu kestabilan batin, khauf itu takut, roja takut dimurkai Allah, penuh harap akan rahmatnya Allah. Nah, yang selanjutnya ini menentukan juga untuk terkabulnya doa. Kalau masih ada haknya orang lain yang engkau pegang secara tidak sah, kembalikan. Kadang-kadang orang tanya, saya Pak berdoa lama tidak dikabul-kabulkan. Coba diteliti, ada ndak haknya orang lain yang terikut, atau mungkin ada kesalahanmu pada orang lain yang jadi ganjalan. Mintalah maafnya dulu. Kemudian bersih dari makan minum kepemilikan yang haram. Jadi satu ketika Ali bin Abi Thalib itu memaki orang yang istighfar sembarangan.
Jadi kan banyak sekarang orang ada apa-apa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus dimaki. Ali bin Abi Thalib pakai kalimat takilatka ummuka. Takilatka ummuka itu ya semacam makian. Jadi beratnya ibumu. Katanya Ali, istighfar itu bukan apa kalau bahasanya sekarang, pemutihan dosa begitu. Begitu istighfar terus dosanya bersih. Tapi ada tiang-tiangnya. Jadi ketika kamu istighfar, pastikan tiang-tiangnya lengkap. Yang pertama memang menyesal. Yang kedua niat tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, kalau ada haknya orang lain yang ada di tanganmu, berikan. Yang keempat, kalau dalam dirimu masih tersisa mungkin masuk makanan haram, kalau bisa ratapi itu, bersihkan dan gusur itu dengan makanan halal sebanyak mungkin. Kemudian mujahadahlah, katanya Ali, sebagaimana engkau bersenang-senang dalam kemaksiatan, maka sekarang imbangi itu dengan susah payahmu dalam ketaatan. Baru kamu bisa mengklaim sudah istighfar yang benar. Jadi tidak sekedar di mulut. Nah, jadi itu di antara adabnya berdoa. Kemudian tidak berdoa yang isinya dosa. Ya Allah, semoga Engkau mengizinkan aku sama pacarku semalam saja ya Allah, dan tidak ada orang yang tahu, dan kita berdua selamat dari kerobohannya. Ya. Jangan berdoa untuk hal-hal yang dosa. Jadi karena akan memberatkan dirimu pada saatnya. Dan yang terakhir, istiqomah diulang. Kalau yang belum dikabulkan dan itu baik, ulanglah lagi, ulanglah lagi. Terus berulang. Itu adabnya orang berdoa. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.